Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pusing nih, pusing. Malam ini kita akan bawakan beberapa hantu yang lagi tenar di Indonesia ya. Aduh. Nih ada kesalahan teknis tadi. Akhirnya saya akan bawakan lagi retake ya. Panjang juga nih. Ada anak buah hantu kecil ya, hantu. Jadi hantu-hantu ini banyak yang menjadi viral ya di Indonesia ya, sering dibawakan menjadi film-film yang bernuansa horor ya. Banyak peminatnya tuh dari zaman dulu lagi SMP, SMA, filmnya hantu, makin kesini hantunya makin keren ya. Kalau dulu hantunya loncat-loncat lah, inilah itulah ya, masih jadul banget. Sekarang hantu udah keren ya, udah beberapa hantu udah bawa Android ya. Nah jadi iya, nah kita cerita tentang hantu pertama yang variannya cukup banyak ya, yaitu hantu pocong ya. Hantu pocong nih digambarkan hantu bungkus atau pakai kain kafan ya. Jadi hantu ini pocong ini sebenarnya dia bereaksi marah ya, kesal ya, karena tali pocongnya tuh lupa dibuka ya. Jadi setelah 40 hari dia lupa talinya dibuka, akhirnya dia keluar tuh, dia loncat-loncat. Nah, kalau di film-film pocong nih digambarkannya dia loncat-loncat itu karena pemain filmnya tuh dia nggak bisa melayang ya, jadi dia nggak loncat-loncat. Sebenarnya sih nggak loncat-loncat, ini melayang nih pocong nih, nggak nginjak tanah ya. Nah pocong sering disebut hantu bungkus karena terbungkus ya. Ini varian yang pertama ya, yang putih ya, jadi dia pucat, matanya bolong ya, ada kapasnya gitu, tanpa ekspresi, kecil gitu. Iya, mau lihat mau ya kan, karena dimakamin kan pakai kapas ya gitu. Jadi varian yang berikutnya yaitu andong pocong ya. Ini yang banyak menjadi santer tahun 2007-2008 di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Jadi pocong andong ini atau pocong delman ya, jadi pocong yang ada di delman ya. Jadi ada kayak, kalau nggak salah ada sepasang pengantin gitu meninggal ya. Jadi di delman, mungkin delmannya tabrakan atau apa, gue nggak tahu ya. Jadi tapi di sana ya. Nah varian yang berikutnya yaitu pocong plastik ya. Pocong plastik ini terjadi karena ada wanita yang diperkosa lalu hamil, lalu dibunuh ya, dibunuh pacarnya, meninggal. Setelah mau dimakamin banyak keluar darah ya, jadi dibungkus lah nih sama si dokter-dokter di rumah sakit, dibungkus, akhirnya langsung dimakamin ya. Oke, nah kita take dulu sebentar. Jadi apa tadi, plastik yang terakhir ya. Varian yang berikutnya adalah pocong merah ya. Pocong merah ini kaptennya nih, pemimpinnya ya, paling gahar, paling berani ya. Pocong merah nih karena timbulnya rasa dendam dari si hantu ini, hantu pocong ini. Dia dendam, marah ya, digambarkannya nih merah ya, membara ya. Nah, lalu dari varian-varian itu yang paling menyeramkan nih yang pocong merah ya. Oke, next yang kedua kita ingat wewe gombel ya. Wewe gombel nih hantu nenek-nenek ya, besar badannya ya, dengan payudara yang berjumpai gitu ya, berjuntai gitu, panjang banget, kukunya panjang-panjang, tangannya gitu. Nah itu digambarkan wewe gombel atau disebut nenek gombel ya. Nenek gombel nih mitos untuk yang didengungkan dari masyarakat itu untuk supaya anak-anak itu nggak main keluar di saat setelah maghrib ya, atau lebih banyak di rumah mengaji zaman dulu, belajar ya. Jadi didengungkan lah nih, ada kalau keluar malam nih maghrib ada hantu wewe gombel. Jadi si hantu ini sering mengganggu anak-anak ya.
Bebek Gombel nih sesuai dengan namanya Gombel, di Semarang itu ada namanya Bukit Gombel. Jadi kalau kita di Semarang mau arah Jogja, dari Ambarawa ya, kita bisa lihat bukit, eh, kota Semarang tuh ya. Oh, lampu-lampu kelap-kelip, wah itu indah banget tuh. Jalanannya tuh kayak bukit gitu tuh. Nah, itu namanya Bukit Gombel ya. Mitosnya juga awalnya bisa jadi dari sana ya. Lalu yang ketiga, Palasik ya atau kuyang. Ini dikenal di masyarakat Minangkabau di Sumatera. Kuyang ini digambarkan hampir seperti vampir ya, suka menghisap darah. Tapi bedanya kalau vampir tuh dia main tubles aja di leher. Ini di leher main tubles aja. Kalau ini nggak ngerobek perut dulu ya. Jadi dimakan. Oh, agak repot. Kalau vampir agak lebih simpel dia ya, keren ya. ya. Ya, jadi dia ngincernya leher. Jadi buat para pemirsa yang mungkin ke luar negeri atau apa, supaya nggak digigit vampir, jadi harus ada pelindung leher ya. Nah, jadi si Palasik ini hampir sama dengan hantu yang ada di Bali, yaitu Leak ya. Dulu lagi zaman saya kecil tuh saya nonton film Leak tuh kalau nggak salah. Jadi kepalanya tuh copot, ya terbang, lalu keluar organ-organnya tuh dari mulai perut, usus ya, wow berjuntai-juntai gitu sambil terbang-terbang. Ya Mbak mau nanya? Kayak gitu biar apa dia? Biar keren ya, jadi agak beda sedikit dengan hantu yang Katanya lain. dia tuh kayak gitu kayak saya kan rata tuh cewek gitu ya. Iya, Jadi dia tuh biar kayak gitu untuk awet muda. eee, nggak tahu juga ya, mungkin, eee, sering kemana awet muda, nggak juga lah, namanya juga setan masa awet muda. Ih, Oh, katanya kan dia ini, jadi, siluman. apa, mungkin, ilmu hitam ya untuk lebih awet muda, jadi dia malam-malam tuh dia keluar ya, mungkin juga gua nggak tahu ya. Jadi, apa, digambarkan di masyarakat Minangkabau dan di ini hampir sama ya. Eee, Lalu berikutnya adalah, eee, kuntilanak ya, kuntilanak ya. Kuntilanak nih, eee, awal katanya tuh dari punti anak ya, perempuan hamil, eh, perempuan beranak, perempuan mati beranak, perempuan mati beranak. Jadi, mati sebelum anaknya tuh, lahir ya, jadi keguguran gitu. Nah, kata Pontianak juga muasal dari kota Pontianak ya. Dulu Abdurrahman Al-Qadri yaitu sultan pertama kerajaan Pontianak yang memberikan nama tersebut ya, karena beliau itu lagi di hutan-hutan Pontianak itu, awal muasalnya tuh lagi sama anak buahnya tuh lagi menyusuri sungai, tiba-tiba datanglah hantu ya. Jadi setelah diusir, setelah apa segala macam, akhirnya beliau tuh mendirikan sebuah balai di rumah gitulah ya, tempat kediaman beliau yang sampai sekarang juga dimakamkan di sana. Kalau nggak salah batu apa, batu landak apa apa gitu, Langsar ya. Jadi dinamailah kota Pontianak ya. Walau alam saya juga nggak tahu begitu ceritanya atau tidak ya. Saya hanya baca, mudah-mudahan sih benar ya. Jadi kuntilanak nih sering digambarkan seperti wanita yang berambut panjang ya. Bedanya dengan hantu berikutnya yaitu sundel bolong ya. Dulu zaman kita SMP itu SD diperankan oleh almarhumah Ibu Susana ya. Ibu Susana tuh kalau acting keren banget dia. Apa? Sundel bolong, kuntilanak, beliau juga memperankan itu ya. Nah, juga sama Pak Bokir dulu ya. Nah, jadi dia makan bakso tuh tembus ke belakang tuh. Kalau itu baksonya keluar tuh panas-panas ya. Nah, itu hampir sama. Cuma bedanya kalau sundel bolong tuh dia bolong, kalau kuntilanak tuh dia keluarnya setiap bulan purnama ya. Dia ada aja di pohon-pohon Kamboja atau waru, sama pohon warunya tapi yang agak miring tuh. Mulanya namanya waru 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 doyong ya. Atau kalau di sini dulu dikenalnya tuh di Karawang tuh warung doyong ya, warung warung doyok atau warung doyong tempat apa, PSK PSK kayak gitulah gitulah kayak gitu ya. Lalu hantu berikutnya yaitu tuyul ya. Tuyul ini kecil
kupingnya lancip seperti elf, nggak tahu juga ya. Ya, jadi Cakep juga. dia tuh enggak kecil loh. Lu mau lihat tuyul? Nah, ya. Nggak ada juga yang mau ngeliatin tuyul ya. Jadi dulu tuh kesenjangan sosial zamannya Belanda antara masyarakat petani, kolonial dan pedagang ya. Jadi si tuyul nih ditugaskan untuk mencuri uang lalu dikasih ke tuannya yang punya piaraan tuyul ya. Jadi kalau gue dulu jalan, tangan gue di belakang, disangka gue lagi gendong tuyul. Oh, lu ngapain lu tangan lu di belakang lagi gendong tuyul ya? Iya. Oh, tahu juga enggak, masa tuyul lu gendong. Nah, ya. Gitu ya. Oke. Eh, next apa ya? Oh, Gondoruo nih gede, besar, berbulu ya, sering digambarkan dia sering menyamar sebagai laki-laki menggoda perempuan-perempuan, akhirnya dibunuh dan diperkosa ya. Jadi si Gondoruo nih serem juga nih, paling lebat bulunya ya, Gondoruo. Gondoruo tuh terkenal di daerah-daerah Jawa lah ya. Kalau di sini agak-agak kayak pocong kuntilanak. Anak gua paling takut tuh sama pocong ya. Jadi terus ada apa tuh? Palasik udah, wewe udah. Oh, suster ngesot ya. Jadi suster yang jalannya ngesot ya. Dulu cerita suster ngesot ini pertama kali itu adanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Jadi ada suster yang meninggal karena diperkosa oleh dokter, akhirnya jadilah dia suster ngesot ya. Tapi nggak tahu ya, maaf ya dok ya, nggak semua dokter seperti itu. Gua kan hanya baca cerita ya. Jadi seperti itulah. Nah, tapi berbeda versi dari orang Belanda. Belanda juga menggambarkan adanya suster ngesot ya, namanya Nora. Nora ini punya ilmu goib ya, ilmu hitam. Jadi dia nih membunuh semua pasien ya, di panti-panti itu dibunuh-bunuhin. Akhirnya dia dirajam sama masyarakat sampai mati. Akhirnya jadilah dia suster ngesot ya. Terus ada juga versi yang bilang bahwa suster yang dipotong kakinya gitu ya. Wah, gua nggak tahu deh tuh ya. Kemungkinan juga dia malas juga untuk jalan. Beda sama pocong. Kalau pocong dia loncat-loncat ya. Kalau kuntilanak dia terbang. Kalau suster ngesot dia ngesot ya. Jadi beda-beda. Kalau leak dia nggak perlu kaki karena dia terbang ya. Ibu mau tanya? Oh enggak ya? Kuntilanak udah. Udah sampai versi ke suster ngesot nih. Oh, udah. Ya. Salam aja sama susternya. Awas loh. Hati-hati loh. Ntar didatengin. Amit-amit. Takut Hati-hati, juga guys. bini gue ya. Jadi hantu berikutnya yaitu hantu jeruk purut ya, karena gue dulu pernah tinggal di Ampera. Gue besar di Tomang ya, kita dulu berbondong-bondong. Wih, satu mobil tuh isinya harus 13 katanya. Mau ke tempat pemakaman jeruk purut harus ketemu. Hantu jeruk purutnya digambarkan katanya seorang pastor yang nggak ada kepalanya, tapi dia bawa anjing ya. Tuh sampai sekarang gue juga alhamdulillah nggak pernah ditemuin, jangan sampai ya. Gue juga agak takut juga ya. Kan gue cuma bawain ya. Terus ya anak gue betah banget dia sampai nyender. Udah hampir semua udah tuyul dan segala macam ya. Oke. Oh iya. Uyang udah tadi Palasik tuh di daerah Minangkabau. Cewek aja pada cowoknya. Kuyang? Wah, nggak tahu ya. Kalau Kuyang kurang gitu kenal sama Kuyang. Mereka satu family nggak sih deh? Sama? Ya, mereka tuh adik berkakak nggak sih? Oh enggak, beda-beda. Kayak kemungkinan besar komunitas ya, komunitas hantu. Jadi pada kumpul gitu macam-macam kan. Kalau di luar negeri kan ada Dracula, ada vampir, terus ada ya apa tuh? Kalau di Thailand, di Cina kan beda-beda. Ya, kemungkinan juga mereka punya kumpulan. Ya jadi beda-beda. Daerah operasionalnya beda-beda ya, beda-beda. Dan targetnya juga beda-beda. Karena arwahnya juga beda. Beda ya. Makanya Jadi beda. punya tugas masing-masing dan peran ya. Seperti wewe gombel ya, nakutin anak kecil. Terus kayak kuntilanak, nakutin laki-laki ya, karena dia mati diperkosa misalnya. Terus si manis jembatan Ancol ya, si manis jembatan Ancol tuh perempuan yang hamil diperkosa ya, akhirnya dia menyesali, pokoknya merana dia loncat tuh dari jembatan.
ya, jembatannya di Ancol, makanya disebutnya si manis jembatan Ancol. Digambarkan dulu perempuan, rambut panjang, pakai set dress warna merah, ya. Oh, seksi banget tuh. Yang main tuh kalau nggak salah siapa ya? Oh, bukan, bukan. Nah, Mbak Dia ya, Mbak Dia Permatasari tuh dulu tuh. Wih, lu rame banget tuh filmnya tuh ya. Beta nontonnya di ini Sleepy ya dulu ya. Tapi sendiri, nggak mau pacar. Kalau yang lain mau pacar, gue sendiri. Ya. Gue nggak punya pacar soalnya. Dulu tiketnya tuh masih ditulis sama kertas tuh, ya. Tulis sama kertas. Set, 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 pakai spidol. Kalau sekarang udah set, set, set. Zaman sekarang lagi anak gue katanya nontonnya pakai barcode. Lebih keren lagi. Berarti hantunya juga mungkin berubah ya. Nah, jadi iya, jadi banyak lah hantu-hantu ya, belum dibawain semua. Ini hantu-hantu yang hah? Tuh. Nenek gayung katanya. Mau kata apa sih nenek-nenek yang mandi ya? Jadi kedengeran suara mandinya tuh. Gitu, Wah, tahu deh. Di luar skrip banget ya. Skripsi. Mau kuliah skripsi skrip. Maaf, anak gue apa namanya bukan orang yang di dunia entertain ya. Kalau gue kan udah sering ketemu Om Deddy ya, udah sering ketemu Raffi, Nagita dulu sering wawancara juga bareng gue. Jadi gue lebih paham tentang dunia perfilman dan sinetron, terus lebih sering di depan kamera. Jadi gue nggak takut-takut lagi ya. Gitu. Hati-hati loh. Hati-hati apaan? Hati-hati. Hati-hati Nggak apaan? boleh, jangan nantangin. Nah, nih ya. Biasanya orang yang suka begitu malah dia yang datengin ya. Nah, soalnya dia nyumpain orang supaya ketemu. Padahal dia ntar yang didatengin. Di kamar lagi tidur, selimutnya ditarik. Ah, Bapak, kan dia mengingatkan. ya sih, gue kasih tahu aja. Malam ini ada spesial soalnya. Oh, satu ya. Saya selain membawakan cerita sejarah apa aja tentang horor, hantu, dan segala macam. Saya juga bisa memprediksi ya. Sedot WC. Kata anak gue kerjaan gue sedot WC. Oke lo gue sedot. Diam. WC nih. Gue mendingan kalau konten tuh nggak ada anak gue ya. Jadi anak yang mana nih? Paling tua. Sini kalau mau nongol sini. Emaknya no ya, emaknya. Nih anak gua nih. Nih mukanya bulat kayak bapau. Anak gue kecil baru mandi ya. Dia mandi jam 10 dia mah ya. Super dia mah. Lagi ya. dong ngomong lagi ngoceh lagi. Ngoceh apaan lo? Mau dengerin gua ngoceh lo. Kira gue tukang obat. Ya pemirsa ya. Nah, oke. Tunggu. Gua kapan udahannya nih? Dari tadi gua mau angkat tangan berhenti. Kapan mau udahannya? Kau lucu banget sih, Beh. Ya, Bu, saya mah biasa aja. Ya. Oh, guys. Kalau ada referensi hantu-hantu lain, komen ya dengan internasional, ya. Noris Karis. Ya, bisa komen ya. Babe bawain dong tentang hantu ini gitu, request boleh ya, atau mau apa-apa, mau misalnya Babe gue mau ke rumah dong, mau diskusi nih tentang jodoh, boleh ya, datang sini mana sama gue, gue yakin gak bakal selesai. Ini gue aja nggak punya pacar dulunya. Bohong, biasa orang kayak gini nih, aduh. Nggak percaya. Nih kalau yang bagi yang mau ngaku jadi pacarnya Noris dulu silakan komen biar gue tahu ya. Nggak bakal ada yang komen, bohong. Udah selesai bawain hantunya, sekarang lu liatin gue aja ya. Gue pengen tahu lu pada bosan apa enggak. Gue dari tadi udah tag, tau gak lo, udah 18 menit, udah 22 menit. Pas di periksa cek sama bini gue di album kagak ada suaranya. Ini gak ada suaranya. Atau ini gak ada suara juga. Gue banting nih. Wah. Gak bisa. Sekarang ada suaranya. Tadi udah gue cek.
Awas loh kalau sampai ini teknisi speaker ya. Gosok tadi tadi. Ih, najis. Oh, iya. So, oh boleh. Ya, dear. Sini lo. Ya. Gua kalau melihat digambarkan sama bini gue tuh kayak Tom and Jerry. Lo bisa lihat akunnya Nia Siro. Wow, itu IG, snack, terus apa juga udah banyak videonya tentang gue sama anak gue nih yang berantem. Bini gue doyan banget ngeliatin gue berantem sampai di videoin. Jadi jadi didokumentasiin sama bini gue, ya. Arisan mau kemana Cin? Jadi didokumentasiin. Gue kalau sering berantem katanya sama anak gue didokumentasiin geter. Pemirsa di IG-nya Nia Siro itu ada satu IG yang menjelang 1 juta view. Gak percaya lo. Gua sama anak gue 7 juta view. Itu kontribusi emak yang di video itu diedit sedemikian rupa. Emak gue jago deh. Emak gue, bini gue jago deh. Editor udah handal. bagus kayak orang Dubai. Jadi komputer lewat deh. Iya. Udah kayak ini kayak orang-orang ini ya, Wah. Dubai. Enggak, gini dong rambutnya dong. Gila. Dia sangka gue ini. Gue bawain hantu, bukan bawain ini salon. Oke lah kalau gitulah. 20 menit dah. Apa tuh? 17. Nggak lihat. Apa nih? Oke ya. Ya, pemirsa. Terus. Pokoknya apapun kendala masalah Anda ya, baik itu masalah suami istri, keluarga atau pertemanan ya, nanti kalian bisa diskusikan sama saya dan selesaikan sendiri. Parah. Ini hantu. Hantu. Hati-hati loh. Hati-hati loh, ntar di belakang. Mah, parah. Bercanda lo. Parah. Wah, parah. Hati-hati ya. Siap-siap Pak. Malam. Ya. Karena editor Kasih tahu juga rahasia yang ada di rumah gue ya. Gue ini penjaga mereka ya. Kalau mereka mau pipis, mau apa, nggak mau mandi, dibangunin gue suruh jagain ya. Kacau juga. Deh kalau gitu ya. Nah, gue terakhir tuh yang tadi yang punya masalah ya. Terakhir benar. Nih, Bang punya masalah apa aja dalam kehidupan ya. Nanti kalian bisa telepon gue ya. Bisa telepon gue konsul. Per menit berapa? Ya. Gratis. Per menit. Enggak, 5 menit pertama gratis. Ya, setelahnya jalan kayak argo taksi. Ya, 5 menit kayak gitu jalan. 10.000. Kan konseling ya. 5 menit. Ya. Konseling apa ya? Apa aja bebas. Konselor ya dulu ya. Iya, konselor. Konselor guys. Tapi udah nggak aktif. Tapi kalau ini anak gue yang kecil nih, namanya Nasnin ya, baru mandi. Oke, Nasnin, dadah. Ya, Nasnin Urmila. Dadah. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe and subscribe. Dadah.